Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi baris dan deret. Selamat menyaksikan. Nah, untuk aplikasi baris dan deret banyak sekali ya pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pengaplikasian baris dan deret. Nah, untuk yang pertama itu ada pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan merupakan kenaikan jumlah pada tiap periode waktu berdasarkan suatu rasio pertumbuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada pertumbuhan penduduk. Nah, untuk rumusnya dari sebuah pertumbuhan yaitu MT sama dengan M0 1 ditambah I pangkat T. Nah, MT ini adalah jumlah akhir. Kemudian M0 ini adalah jumlah awal. Kemudian yang T ini adalah jangka waktu. Nah, untuk yang I-nya adalah tingkat laju. Contoh soalnya, diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 2018 1 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2020? Oke, langsung saja di sini kita jawab. Nah, diketahui pada soal yaitu pada tahun 2018 sebanyak 1 juta jiwa. Artinya di sini jumlah awal penduduknya yaitu 1 juta jiwa. Maka di sini M0 sama dengan 1 juta. Kemudian tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhannya sebanyak 2%. Maka I-nya sama dengan 2%. 2% itu sama dengan 2 per 100. Nah, sama dengan 0,02. Kemudian, pada soal juga, karena pertanyaannya di sini berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2020, artinya jangka waktu dari tahun 2018 ke tahun 2020 itu, jangka waktunya adalah 2 tahun. Maka T-nya sama dengan 2. Nah, kita akan mencari jumlah penduduk akhir. Artinya, kita gunakan rumus MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, tinggal kita substitusikan saja nih. M0-nya ini adalah 1 juta. Kemudian, di sini I-nya adalah 0,02 dan T-nya adalah 2. Maka 1 ditambah 0,02 yaitu 1,02. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini 1 juta dikali 1,02 pangkat 2. 1,02 kita pangkatkan 2 yaitu sama dengan 1,0404 dikalikan dengan 1 juta. Maka sama dengan 1.040.400. Maka kesimpulannya, jumlah penduduk pada akhir tahun 2020 adalah 1.040.400 jiwa. Aplikasi yang kedua yaitu peluruhan. Apa sih yang dimaksud dengan peluruhan? Jadi, peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Contohnya, yaitu penurunan harga barang. Nah, di sini kita gunakan rumusnya yaitu MT sama dengan M0. Nah, kalau tadi kan pada pertumbuhan ditambah karena dia merupakan penurunan, maka di sini M0 dikali 1 dikurangi P pangkat T. Nah, ini untuk keterangannya, MT itu tadi ya, jumlah akhir. Kemudian M0 adalah jumlah awal. Kemudian T-nya adalah jangka waktu. Dan P ini adalah tingkat peluruhan. Contoh soal dari peluruhan. Sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun.
Oke, di sini kita jawab. Nah, diketahui pada soal yaitu harga awal mobilnya yaitu 200 juta. Maka di sini M0-nya sama dengan 200 juta. Kemudian dia mengalami penyusutan harga yaitu sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya. Maka di sini tingkat peluruhannya adalah 20%. Maka P sama dengan 20%. 20% itu sama dengan 20 per 100. 20 per 100 itu sama dengan 0,2. Nah, kemudian di sini tentukan harga mobil setelah dipakai 5 tahun. Nah, di sini kita akan mencari harga akhir mobilnya dalam jangka waktu 5 tahun. Maka T-nya sama dengan 5 tahun. Nah, maka kita gunakan rumus dari sebuah peluruhan ya. Maka MT sama dengan M0 dikali 1 dikurangi P pangkat T. Tinggal kita substitusikan saja di sini. M0-nya sama dengan 200 juta. Kemudian dikali 1 dikurangi 0,2 pangkat 5. Nah, maka sama dengan 200 juta dikali 0,8 pangkat 5. Kemudian di sini 0,8 pangkat 5 yaitu adalah 0,32768 dikali dengan 200 juta. Hasilnya adalah 65.536.000. Maka kesimpulannya harga mobilnya yaitu setelah dipakai selama 5 tahun adalah 65 juta 536.000 rupiah. Kemudian untuk yang ketiga itu ada bunga majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Untuk rumusnya MT sama dengan M0 1 ditambah I pangkat N. Nah, di sini untuk keterangannya MT itu adalah nilai akhir, M0 itu maksudnya adalah modal awal, kemudian I-nya adalah suku bunga majemuk, dan N-nya adalah jumlah frekuensi konversi. Contoh soal dari bunga majemuk. Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 10% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan Santi setelah 3 tahun? Oke, kita jawab. Nah, di sini pada soal diketahui bahwa Santi menyimpan uang sebesar 2 juta rupiah, artinya tabungan awalnya atau modal awalnya yaitu 2 juta, maka M0 sama dengan 2 juta. Kemudian suku bunganya sebesar 10%. Nah, di sini adalah bunga majemuknya ya 10%, maka I-nya sama dengan 10%. 10% itu sama dengan 0,1. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan Santi setelah 3 tahun? Nah, 3 tahun ini adalah jumlah frekuensi konversinya, maka N itu sama dengan 3. Nah, kita gunakan rumus yang MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, M0-nya di sini 2 juta, kemudian dikali 1 ditambah 0,1, kemudian dipangkatkan dengan 3. 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1. Maka 2 juta dikali 1,1 pangkat 3. Nah, 1,1 pangkat 3 ini adalah 1,331. Kemudian dikalikan dengan 2 juta, hasilnya adalah 2.662.000. Nah, jadi kesimpulannya, besar uang Santi setelah 3 tahun ditabung yaitu 2.662.000 rupiah. Yang keempat itu adalah anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Anuitas dalam bahasa sehari-hari sering kita kenal dengan angsuran, contohnya yaitu pada kredit. Untuk rumus dari menentukan anuitas, A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N.
Nah, A-nya ini adalah besarnya anuitas, M-nya adalah besarnya pinjaman, kemudian I-nya adalah suku bunga, dan N ini adalah banyaknya angsuran. Contoh soal dari anuitas. Sebuah pinjaman sebesar 20 juta jika suku bunga 5% per tahun dan dilunasi dalam waktu 3 tahun, tentukan besarnya anuitas. Oke, di sini kita jawab. Nah, di sini sebuah pinjaman itu sebesar 20 juta, maka M-nya itu sama dengan 20 juta. Kemudian suku bunganya adalah 5%, maka I-nya sama dengan 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Kemudian dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun, maka N-nya itu sama dengan 3. Nah, kita akan menentukan besarnya anuitas. Jadi, berapakah angsuran per tahunnya? Nah, di sini kita gunakan rumus A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 plus I pangkat min M. Nah, kita substitusikan. Di sini M-nya adalah 20 juta, kemudian dikali I-nya adalah 0,05 per 1 dikurangi 1 plus, nah di sini I-nya adalah 0,05, kemudian pangkat min N, di sini min 3. Maka 20 juta dikali 0,05, 1 dikurangi, nah 1 plus 0,05 itu adalah 1,05. Nah, di sini pangkat 3. Kemudian 1 dikurangi 1,05 dipangkatkan negatif 3, yaitu sama dengan 0,137. Maka di sini 20 juta dikali 0,05 dibagi 0,137, hasilnya adalah 7.299.270. Maka kesimpulannya adalah besarnya anuitas per tahunnya adalah 7.299.270 rupiah. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini telah selesai. Jangan lupa ditonton pada link deskripsi, itu contoh-contoh soal aplikasi baris dan deret yang telah dibuat oleh siswa saya di tahun lalu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu dan di-like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.